Selamat sore Celebes People, senang sekali saya Rafika Mustaqimah Wardah menyapa Anda secara langsung dari kantor DPRD Kota Makassar dalam program TV Parlemen di edisi hari ini tanggal 27 April 2023. Dan Celebes People, selama beberapa jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan sidang paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022. Dan mungkin saat ini Anda saksikan di belakang saya telah hadir Wakil Wali Kota Makassar dan juga Wakil Ketua DPRD Kota Makassar dan juga jajaran. Di belakang saya atau di depan saya juga sudah hadir Ketua dan juga jajaran OPD Sekota Makassar. Dan tidak perlu berlama-lama Celebes People, saya kembali mengajak Anda untuk menyaksikan seluruh rangkaian dari sidang paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun 2022. Selamat menyaksikan. Dan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Perkenankan juga kami pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR Kota Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mari kita mulai kembali dari segala hal di kehidupan kita ke arah yang lebih baik. Selanjutnya perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk bersama-sama berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, memohon bimbingan dan petunjuknya. Semoga rapat paripurna ini dapat berjalan tertib dan lancar. Doa dimulai. Selesai. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 orang anggota DPRD Kota Makassar telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 26 orang, maka berdasarkan Pasal 143 Ayat 1 huruf C Tatip DPRD Kota Makassar telah memenuhi quorum, yaitu sudah lebih seperdua dari jumlah anggota DPR yang Kota Makassar. Dengan demikian rapat paripurna hari ini sudah dapat dimulai. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka dengan resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna kelima masa sidang kedua tahun sidang 2022-2023 dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022. Seperti diketahui bersama bahwa penyampaian LKPJ Wali Kota Makassar dalam rapat paripurna hari ini merupakan kewajiban konstitusional yang telah diatur dalam Pasal 71 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sistematika pelaporan dan penyampaiannya diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa LKPJ disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, dan untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Di samping itu, sebagai media kontrol untuk memberikan masukan dan arahan dan saran yang konstruktif dalam upaya lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Wali Kota Makassar nomor
100/544/T Pem Bangunan /3 2023 perihal penyampaian dokumen LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022 dan hasil rapat Badan Anggaran Musyawarah DPRD yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 April 2023. Disepakati bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna tanggal 27 April 2023 sebagaimana dilaksanakan pada hari ini dengan mengacu kepada ketentuan tersebut. Maka dalam rapat paripurna hari ini kita akan mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022 oleh Wali Kota Makassar. Adapun acara rapat paripurna hari ini selengkapnya disusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan surat-surat masuk. 3. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022. Penyerahan buku laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar. 5. Penutup. Oleh karena belum ada surat masuk yang dipandang perlu untuk dibacakan, maka marilah kita memasuki acara pokok rapat paripurna hari ini, yakni penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022. Untuk itu, kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bapak Wali Kota pada rapat paripurna tentang penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kota Makassar, izinkan saya pribadi dan atas nama pemerintah Kota Makassar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah kepada kaum muslim, teman-teman anggota DPRD dan pimpinan. Mohon maaf lahir dan batin. Yang terhormat pimpinan dan Bapak Ibu anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu jajaran Forkopimda Kota Makassar. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten dan staf ahli. Yang saya hormati, saya banggakan rekan-rekan insan media dan para kepala SKPD yang sempat hadir. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Di sore hari yang berbahagia ini tentunya marilah kita senantiasa bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, kesehatan dan kesempatan yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di tempat ini guna mengikuti rapat paripurna DPRD Kota Makassar dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Pemerintah Daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Mendahului sambutan ini, izinkan saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat atas peran dan kemitraan yang baik selama ini, sehingga berbagai agenda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini sebagai wujud
kolaborasi yang kuat dalam mengawal kepemimpinan kami pada periode ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban merupakan agenda tahunan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban secara makro sebagai informasi atas penyelenggaraan urusan pemerintah yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan pemerintah daerah Kota Makassar pada tahun anggaran 2022. Laporan keterangan pertanggungjawaban ini kami awali dengan penyampaian arah kebijakan umum dan khususnya visi misi dan strategi pemerintah daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Makassar tahun 2021-2026. Tertuang visi misi yang ingin dicapai yakni percepatan mewujudkan Makassar kota dunia yang sombere dan smart city dengan imunitas kota yang kuat untuk semua. Visi ini mengandung makna bahwa satu, Makassar kota dunia yang dimaknai bahwa Makassar sebagai kota pelayanan publik standar dunia yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi dan konektivitas dan kontribusi hingga ke jaringan internasional. Dan juga yang kedua, sombere dan smart city yang dimaknai bahwa perwujudan dari nilai-nilai luhur budaya etnis budaya Bugis Makassar yang ramah dan santun beserta bersahabat dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan. Yang ketiga, imunitas kota yang kuat yang dimaknai bahwa perwujudan Makassar sebagai resilient city yang tangguh memiliki kemampuan mempersiapkan diri menghadapi dan memulihkan diri ketika menghadapi bencana ataupun guncangan di masa depan, baik itu ekonomi, lingkungan, sosial, dan kesehatan, guna mendorong pembangunan berkelanjutan serta tangguh terhadap kemungkinan ancaman berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana dan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan iklim atau semakin berkembangnya jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan. Dan yang keempat, untuk semua makna dari untuk semua itu bahwa Kota Makassar sebagai kota yang inklusif yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi yang berdasarkan jenjang umur, jenis kelamin, status sosial termasuk kelompok difabel, serta memperkecil disparitas sosial dan ekonomi sehingga tercipta kesetaraan. Untuk mendukung pencapaian visi misi ini, maka terdapat 3 misi yang kita jalankan bersama, yaitu yang pertama, revolusi sumber daya manusia dan percepatan reformasi birokrasi menuju sumber daya manusia kota yang unggul dengan pelayanan publik berkelas dunia bersih dari indikasi korupsi. Yang kedua, rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Yang ketiga, restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota yang nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya pada aspek pengelolaan anggaran pendapatan belanja daerah, kebijakan penyusunan APBD pemerintah Kota Makassar berdasarkan Permendagri
Nomor 27 Tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa APBD Kota Makassar tahun 2022 telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 8 tahun 2021 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022, di mana lembar daerah Kota Makassar nomor 8 tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Makassar nomor 106 tahun 2021 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Makassar tahun anggaran 2022. Berikut berita daerah Kota Makassar nomor 108 tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut. Tentang pendapatan daerah di anggaran APBD tahun anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, bidang urusan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan daerah. Kenaikan dan penurunan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro nasional secara signifikan, yaitu terhadap pendapatan asli daerah, terutama sektor pajak daerah. Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah, pemerintah Kota Makassar secara kontinu berupaya melakukan terobosan dan ekstensifikasi sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi. Apalagi di tahun 2022 secara nasional kita berada di pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Dan pada tahun anggaran 2022 pendapatan daerah Kota Makassar sebesar 4.484.905 juta rupiah setelah perubahan menjadi 3.429.637 juta dan terrealisasi sebesar 3.587.333.930 juta rupiah. Pendapatan asli daerah sebesar 1,71532 dengan realisasi sebesar 1.410.813.774 juta atau sebesar 82,26%. Dan khusus untuk pendapatan asli daerah, pemerintah Kota Makassar telah melakukan kebijakan pendapatan asli daerah sebagai berikut. 1. Pengelolaan APBD yang optimal, efektif, dan efisien melalui sistem pemungutan aktif terpadu dan terkoordinir dengan pemanfaatan teknologi informasi secara real time, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat nilai serta transparan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran PDRB melalui online system dan non-tunai. Yang ketiga, mendorong perbaikan integrasi database potensi PDRB dengan sinkronisasi pendapatan, perizinan, dan partisipasi stakeholder dan komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil dan tingkat capaian dan realisasinya. Dan yang keempat, peningkatan kepatuhan wajib pajak
wajib retribusi, dan kinerja pengelolaan Perusdah melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, monitoring, dan evaluasi yang lebih preventif dan antisipatif. Dan yang kelima, pemanfaatan perekaman wajib data wajib pajak, wajib retribusi, dan laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan. Dan yang keenam, optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Dan yang ketujuh, membangun kerjasama dan koordinasi internal dan eksternal perangkat daerah Kota Makassar yang efektif dengan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Pratama Makassar untuk sinkronisasi data wajib pajak pusat dan daerah. Dan yang kedelapan, peningkatan peran badan usaha milik daerah BUMD dan unit kerja usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah. Berikutnya, belanja. Belanja meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan pemerintah daerah, bidang urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis objek, rinci objek, dan subrincian objek belanja daerah. Jumlah belanja dan transfer pemerintah Kota Makassar pada tahun anggaran sebesar 4.701.694.499 juta rupiah, realisasi sebesar 3.550.984.209 juta rupiah atau 75,51%, dengan rincian belanja operasional sebesar 3.834.811 juta rupiah dan belanja modal sebesar 958.065.533 juta rupiah, terrealisasi sebesar 450.295.825 atau 47%. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berdasarkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa tahun 2021 sebesar 764.882 juta rupiah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 7,5 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar. Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, kebijakan strategis yang dilakukan pemerintah Kota Makassar di tahun 2022 sebagai berikut. 1. Pengelolaan dan manajemen keuangan daerah. Kedua, peningkatan pendapatan asli daerah. Dan yang ketiga, standarisasi prosedur pelayanan rumah potong hewan guna menjamin peredaran daging yang aman, sehat, utuh, halal. Yang keempat, moratorium penyelenggaraan reklame. Yang kelima, penataan nilai sewa reklame.
Yang keenam, pemanfaatan ruang kota yang teratur dan serasi terhadap pemasangan reklame. Yang ketujuh, tata cara pengawasan objek pajak daerah. Yang kedelapan, percepatan visi dan misi pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2021-2026. Dan yang kesembilan, pengelolaan data fakir miskin. Yang kesepuluh, penyesuaian tata cara penghapusan dan pengurangan transaksi administrasi pajak daerah. 11. Melaksanakan ketentuan pasal 63 Perda Pajak Daerah guna memaksimalkan pendapatan dan daftar wajib pajak. Yang 12. Penghapusan sanksi administrasi pajak daerah. 13. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta guna pencapaian TPB SDGs. Kami sampaikan pula bahwa terkait pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini telah dilakukan audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang saat ini sementara berjalan audit lanjutan. Terkait pencapaian visi dan misi pemerintah Kota Makassar dalam dianalisis melalui pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar tahun 2021 sampai 2026, di mana visi misi dijabarkan ke dalam 17 yang menjadi indikator kerja utama Wali Kota Makassar tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui perjanjian kinerja tahun 2022. Adapun capaian indikator kinerja utama RPJMD Kota Makassar adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, indikator kinerja Indeks pembangunan manusia sebesar 82,95 dengan realisasi 83,12 atau 100,20%. Kedua, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Indikator kinerja indeks pendidikan sebesar 0,837 dengan realisasi 0,818 atau sebesar 97,73%. Yang ketiga, meningkatnya daya beli masyarakat. Indikator kinerja pengeluaran per kapita sebesar 17,94 dengan realisasi 17,406 atau sebesar 97,02%. Yang keempat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Indikator kinerja indeks reformasi birokrasi sebesar 64,33 dengan realisasi 66,27 atau sebesar 103%. Yang kelima, terwujudnya pelayanan publik yang somber and smart. Indikator indeks kepuasan masyarakat sebesar 79,5 dengan realisasi 80,47 atau sebesar 101,22%. Yang keenam, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Indikator kinerja status laporan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan target capaian sangat tinggi dengan realisasi capaian sangat tinggi atau 100%. Yang ketujuh, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi sosial. Indikator kinerja indeks kesehatan sebesar 0,804 dengan realisasi 0,806 atau 100,25%. Yang kedelapan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan. Indikator kinerja usia harapan hidup sebesar 72,1 dengan realisasi 72,4 atau sebesar 100,42%. 9. Meningkatnya perlindungan masyarakat miskin. Indikator kinerja angka kemiskinan sebesar 4,4 dengan realisasi 4,8
atau 95,91%. 10. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. Indikator kinerja pertumbuhan ekonomi sebesar 4,00 dengan realisasi 5,4 atau 135%. 11. Tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan peluang bisnis baru. Indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka sebesar 12,5 dengan realisasi 11,82 atau sebesar 105,44%. Dan indikator kinerja tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 59,52 dengan realisasi 59,27 atau sebesar 99,58%. 12. Terwujudnya gerakan masyarakat memperkuat ketahanan ekonomi. Indikator kinerja produk domestik regional bruto atau PDRB per kapita sebesar 125,4 juta dengan realisasi 145,88 juta atau sebesar 106,31%. Dan indikator kinerja rasio Gini sebesar 0,395 dengan realisasi 0,395 atau 100%. 13. Mewujudkan masyarakat menjadi livable city atau resilient city. Indikator kinerja indeks kota nyaman sebesar 59,83 dengan realisasi 55,7 atau sebesar 93,09%. 14. Tersedianya infrastruktur menuju kota nyaman. Indikator kinerja indeks layanan infrastruktur sebesar 74,22 dengan realisasi 78,56 atau sebesar 105,84%. 15. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup yang lestari. Indikator kinerja indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 57,97 dengan realisasi sebesar 58,83 atau sebesar 101,48%. Dapat dijelaskan terkait realisasi kinerja sasaran capaian IQ RPJMD yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar yang dihitung dari rata-rata capaian 17 indikator kinerja dengan rata-rata capaian 102,49%. Saya ulangi, dengan rata-rata capaian 102,49% sehingga dapat dihitung capaian kinerja sasaran yang merupakan pembagian antara realisasi kinerja dengan target kinerja, yaitu dengan capaian 102,49%. Untuk mengukur kriteria capaian kinerja sasaran, presentasi capaian indikator kinerja utama menggunakan kriteria penilaian realisasi kinerja pada Permendagri 86 tahun 2017, di mana untuk kinerja 102,49% masuk dalam kategori sangat tinggi. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia, untuk penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah LPPD Kota Makassar tahun anggaran 2022 telah dilakukan review dan validasi data indikator kinerja kunci, outcome dan output di tingkat Inspektorat Kota Makassar dalam sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, dan selanjutnya akan dilakukan penilaian bertingkat dari tim daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan tim nasional Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Semoga LPPD
Kota Makassar tahun anggaran 2022 mendapat apresiasi positif sebagai wujud kerjasama dan kolaborasi pemerintah kota dengan semua unsur dalam menghadirkan pemerintah yang berorientasi pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan inovatif. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya masih banyak hal yang harus kita benahi dan kita kerjakan bersama. Oleh karena itu, apresiasi dan terima kasih atas segala sinergitas, pengabdian dan kemitraan yang baik selama ini saya sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar, jajaran DPRD, Forkopimda, TNI, Polri, pejabat dan seluruh aparatur pemerintah Kota Makassar serta kepada para insan pers dan lembaga swadaya masyarakat. Mari kita terus bahu-membahu menjalin kekompakan dan harmonisasi dalam membangun kota yang kita cintai ini, dan semoga apa yang telah kita lakukan bersama senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas penyampaian laporan keterangan pertemuan Jawaban Wali Kota Makassar, pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Acara selanjutnya penyerahan buku LKPJ Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022 oleh Wakil Wali Kota Makassar kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk penyerahan terlaksananya untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudari Dr. Hajja Handi Suhada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memimpin rapat selanjutnya. Untuk penyerahan buku LKPJ Wali Kota Makassar, saya persilakan Wakil Wali Kota Makassar dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan naskah selesai kepada Wakil Ketua DPRD dan Wakil Wali Kota Makassar, disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Terima kasih Ibu Saudari Dr. Hajja Handi Suhada Sapaile, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima kembali. Pimpinan beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa LKPJ Wali Kota Makassar yang telah disampaikan beberapa saat yang lalu akan dibahas oleh Pansus yang sebelumnya telah disepakati melalui rapat Badan Musyawarah. Oleh karena itu, saya ingin menanyakan pada forum rapat paripurna Dewan
Yang terhormat, apakah pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Makassar tahun anggaran 2022 disetujui dibahas oleh Pansus? Terima kasih. Atas persetujuan para anggota Dewan yang terhormat, berkenan dengan hal tersebut, pimpinan Dewan mengharapkan agar setelah Pansus terbentuk dapat segera melaksanakan pembahasan LKPJ Wali Kota Makassar tersebut dan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Al-Hidayat Samsu pimpinan. Izin. Oh, Pak DPD silakan. Siap. Terima kasih pimpinan atas kesempatannya dan Ibu Wakil Wali Kota atas kesempatannya. Yang pertama, kami melihat laporan LKPJ secara komprehensif dan pendekatan holistik. APBD Kota Makassar ini telah menjadi APBD sebagai benteng penjaga rakyat kita, sebagai sungai penyalur atas dasar kepentingan-kepentingan rakyat. Kami sangat mengapresiasi dengan seluruh opsi-opsi data. Cuma kami ingin menyampaikan kepada Ibu Wakil Wali Kota Makassar, kami di Komisi A pernah melakukan 3 hari sampai tengah malam jam 3 mengundang seluruh lurah untuk datang ke kita untuk pastikan bahwa setiap reses anggota DPR mereka hadir. Kami baru-baru saja reses buat Wakil Wali Kota Makassar, lurah Pacerakan dan beberapa lurah yang tidak hadir. Artinya apa adalah yang harus dibangun adalah revolusi mentalnya oleh Bapak Joko Widodo yang selalu mengatakan. Itu yang kami terdengar sederhana, tapi ini saya kira yang harus dievaluasi terkait dengan lurah-lurah yang tidak malas tolong para rakyat, padahal mereka digaji oleh rakyat. Oleh karena itu, ini sebagai saran kepada pemerintah Kota Makassar, karena kepentingan APBD di masa yang akan datang terjauh dengan kepentingan daripada reses. Oleh karena itu, khususnya di Pacerakan, Ibu Wakil Wali Kota Makassar mohon dievaluasi, kalau perlu itu ganti saja. Karena ini persoalan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hidayat. Ini anak muda ya, calon DPD. Jangan lupa. Jangan coblos. Demikian acara rapat paripurna hari ini telah selesai. Sebelum rapat paripurna ini ditutup dengan resmi, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Ibu Wakil Wali Kota Makassar dan seluruh hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bu Doktor. Sahabat People, masih dalam rangkaian rapat paripurna DPRD Kota Makassar dan tadi kita telah menyaksikan laporan keterangan pertanggungjawaban langsung oleh Wakil Wali Kota Makassar Ibu Fatmawati Rusdi, dan di akhir acara tadi juga kita menyaksikan penyerahan buku LKPJ dari Wakil Wali Kota Makassar ke Wakil DPRD Kota Makassar. Demikian rapat paripurna untuk edisi hari ini. Saksikan terus TV Parlemen di edisi berikutnya. Saya Rafika Mustaqim Mawarda pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.